tiba-tiba ada Mbak Ana di sini. Siap, Mas. Apa kabar Mbak Ana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Omi sehat? Sehat alhamdulillah nih, bugar ya. Oke. Bugar. Oke, hari ini adalah edisi perdana. Ada yang namanya Ceriwis, cerita wedding with Samaradana. Nah, ini apa sih Mbak sebenarnya? Mungkin teman-teman yang ada di rumah yang lagi pada ngeliat nih bertanya-tanya nih, apa sih Ceriwis ini? Iya. Jadi ini adalah podcast wujud kepedulian Samaradana Organizer untuk para pemirsa yang terutama calon pengantin nih Mas Omi. Jadi biasanya calon pengantin itu kan udah kemrungsung, ribet, suka lupa apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu kadang-kadang lepas dari list gitu kan. Nah, maka dari itu Samaradana membuat podcast yang berjudul Ceriwis, cerita wedding with Samaradana ini. Nantinya episode-episode kami itu akan selalu mengambil tema berbeda yang berbeda gitu kan tentunya. Nah, untuk episode pertama ini kita akan mengambil tema sesuatu yang berbeda, yang istilahnya wow gitu. Betul, dan mungkin banyak calon manten atau calon yang mau nikah ini kadang suka kelupaan gitu ya. Terlewatkan untuk mempersiapkan yang satu ini. Padahal sebenarnya tema yang kita ambil ini justru tak kalah penting dengan sekedar mempersiapkan venue dan vendor-vendor yang lainnya. Seperti itu Mas Owi. Jadi ini penting banget untuk dilihat juga dari awal sampai akhir untuk kalian para calon manten. Nah, ini edukasi dari Samaradana Organizer gitu ya untuk kalian semuanya. Nah, nanti juga kita pastinya bakal ada narasumber yang lebih kompeten, bukan kita gitu ya. Kita nggak mudeng ya. Kita nggak mudeng. Tapi mungkin kita pengen tahu juga temanya untuk edisi perdana podcastnya Samaradana apa? Jadi untuk edisi perdana ini kita akan mengambil tema pre-marital check up. Jadi itu adalah cek kesehatan pranikah, ya kan? Itu kan sering banget terlupakan. Betul. Makanya itu jadi kadang-kadang yang namanya mempelai pengantin baru itu kan kepengen didoain gitu kan untuk segera punya momongan dan lain sebagainya, meskipun ini agak sensitif ya Mas, karena kan momongan itu kan rezeki dari Allah. Tapi setidaknya kita sebagai manusia kan memang harus ikhtiar ada ikhtiar gitu kan. Nah, untuk ikhtiar calon pengantinku yang ini tidak asal-asal gitu. Maksudnya mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan sebelumnya dan lain sebagainya, dan supaya memang terperinci dari awal, makanya kita akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa ini Mas. Nah, makanya juga pakai wedding organizer-nya adalah Samaradana juga, karena pastinya bakal diarahkan nih apa-apa preparation yang harus dipersiapkan untuk para calon mempelai gitu. Nah, narasumbernya kayak udah siap. Betul Mas. Setelah ini kita bakal undang masuk ya. Nah, narasumber kita udah hadir nih ya Mbak Ana ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi udah hadir di podcast kita, betul. Ini ada narasumber kita, ada Dr. Kandung Bowaleksono SPOG. Beliau ini ada praktek di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dan Klinik Laksana Medika Solo Baru. Dan ternyata hobinya banyak ya Dok. Traveling, jalan-jalan, fotografi, main musik. Kalau traveling saya diajak boleh loh Dok? Boleh. Kabar ya Dok. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Dok ya. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Ana tentang calon manten nih, mungkin banyak pikiran sampai-sampai kadang ada beberapa hal yang kelupaan. Termasuk yang pre-marital check up ini banyak juga yang kelupaan gitu Dok. Boleh dikasih tahu dulu nggak sih Dok untuk kita pentingnya apa sih untuk para calon manten gitu ya untuk pre-marital check up ini? Oke. Ya, terima kasih ya. Jadi pemeriksaan pranikah itu sangat penting sekali ya. Jadi artinya apa? Pemeriksaan pranikah itu serangkaian pemeriksaan ya yang ditujukan itu kepada pasangan suami istri, baik laki maupun perempuan, agar mengetahui kira-kira ada masalah apa sebelum menikah. Karena tujuannya adalah biar mempersiapkan diri ya. Karena kalau nanti saya jelaskan, nanti ada beberapa pemeriksaan yang ternyata sudah bisa diketahui sebelum menikah, sehingga antisipasinya lebih baik, sehingga nantinya setelah misalkan menjadi suami istri akan mendapatkan keturunan yang baik, yang sehat, tidak ada masalah dengan kehamilan perkembangannya. Gitu. Oke, jadi ini penting ya Dok, biar nanti juga kalau misalnya sebelum nikah ada masalah pun bisa ditangani terlebih dahulu. Iya gitu betul. Jadi paling nggak persiapannya lebih optimal, lebih maksimal, sehingga diharapkan begitu menikah
menikah itu semuanya sudah bisa berjalan dengan mulus, lancar semuanya. Oke. Kemudian biasanya apa aja nih yang dicek nih dok? Jadi ada beberapa pemeriksaan. Kapan dulu pemeriksaan? Biasanya kita sarankan 3 bulan sampai 6 bulan sebelum menikah. Ya, jadi karena biar bisa diatasi atau paling enggak kalau misalnya perlu terapi pengobatan bisa dilaksanakan lebih dahulu ya. Yang pertama adalah biasanya pemeriksaan itu kita sarankan ke dokter dulu ya. Nanti akan ada, biasanya kita melakukan wawancara atau anamnesa ya. Ngobrol dulu gimana keluarganya, lakinya, perempuannya gimana, punya riwayat keturunan penyakit-penyakit yang bisa diturunkan apa enggak. Misalnya penyakit talasemia, penyakit hemofilia dan sebagainya. Terus kemudian riwayat-riwayat keganasan di keluarganya itu biasanya sangat membantu sekali dalam pemeriksaan selanjutnya ya. Kemudian akan ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ya dari atas ke bawah, ya mulai dari pakai kacamata panda, terus posturnya gimana, tinggi, kecil. Nah itu semuanya bisa mempengaruhi. Misalkan nanti, wah ini kemungkinan melahirkannya sulit karena tubuhnya kecil. Nah, semuanya bisa dilihat ya dari pemeriksaan fisik. Ya. Misalnya kayak obesitas dan lain sebagainya. Nah itu juga ya, itu juga ya. Kalau pemeriksaan biasanya setelah dilakukan anamnesa atau wawancara kemudian dan pemeriksaan fisik, biasanya kita bantu dengan pemeriksaan tambahan. Di antaranya adalah pemeriksaan laboratorium dulu biasanya. Yang paling simpel adalah golongan darah. Ya. Golongan darah itu biasanya kita mengenal, kalau kita periksa golongan darah di kartu itu misalnya ada A strip positif, A strip negatif itu ada artinya ya. Ternyata golongan darah itu ada golongan darah ABO yang AB O dan AB, di samping itu ada golongan rhesus. Nah, rhesus itu karena sangat berbeda ya. Jadi kalau orang-orang Asia, Afrika itu biasanya rhesusnya positif. Kayak kita ya orang Indonesia positif. Orang-orang Eropa, Amerika biasanya negatif. Tapi ada beberapa orang Asia yang ternyata rhesusnya negatif. Ya. Nah, itu artinya apa nanti? Jadi kalau misalkan suaminya rhesusnya positif, ternyata istrinya negatif, anaknya kemungkinan bisa rhesus negatif, bisa rhesus positif. Kalau sama-sama negatif dengan ibunya tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau ternyata anaknya nanti positif, bisa jadi masalah. Masalahnya biasanya anak pertama nggak ada masalah, ya, karena dia baru mengenal antigen antibodi yang dikeluarkan oleh ibunya karena berbeda tadi. Anak berikutnya ternyata 25% bisa meninggal, 50% bisa cacat, ya, 25% normal. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya seperti itu bukan berarti ada antisipasinya. Misalnya apa? Begitu hamil anak pertama, untuk mencegah kehamilan berikutnya sehat, nggak ada masalah, biasanya ada suntikan namanya suntikan antibodi, ya, hypero atau imunoglobulin, ya. Hypero itu biasanya hamil 7 bulan disuntik, ya. Kemudian setelah melahirkan sebelum 72 jam atau sebelum 3 hari suntik lagi. Nah, itu melindungi anak berikutnya supaya aman. Nah, itu contohnya satu, ya, normal, ya. Karena kalau tidak diatasi seperti itu, nanti ya berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi biasanya kalau sudah diatasi dengan itu, berikutnya aman. Jadi ini bisa membuat para calon pengantin ini bisa preparation jauh-jauh hari gitu ya. Hamil dan segala macam bisa ada suntikan dulu pas kehamilan. Itu biasanya pas di kehamilan ya dok? Iya, hamil 7 bulan, kemudian diulangi lagi setelah melahirkan. Bukan berarti golongan O mungkin nggak cocok sama golongan A, bukan itu ya dok? Bukan. Kalau ABO biasanya tidak ada masalah. Kalau ABO berbeda, tidak masalah. Ya, tapi kalau yang rhesus sering jadi masalah. Yang jadi masalah. Nah, itu. Jadi biasanya kenapa rhesusnya bisa negatif dok? Kalau Asia kan biasanya. Nah, itu biasanya dari genetik ya. Jadi itu kalau di statistik ya, Amerika orang bule-bule itu lebih banyak yang rhesusnya negatif, tapi orang kita rhesus positif. Gitu. Ya mungkin kayak semacam beberapa kasus di teman saya itu juga gitu dok. Jadi tidak melakukan pemeriksaan di awal. Alhamdulillah setelah itu sebenarnya dikasih kehamilan gitu dok. Cuman ternyata baru diketahui
diketahui pada saat USG itu beliau juga mengidap miom, Dok. Nah, itu juga sering ya, betul, ya. Seperti itu. Terus kadang-kadang kan nyuwun pangapunten, miom itu kan kadang berkembangnya lebih cepat daripada si janin, seperti itu dan lain sebagainya, kompleks begitu ya, Dok. Itu juga bisa diatasi dengan pemeriksaan di awal ya, Dok. Oke. Itu yang diperiksa biasanya hanya perempuan aja. Nanti masih belum ya. Jadi tadi kan baru golongan darah. Masih ada pemeriksaan lagi ya. Pemeriksaan darah rutin toh. Darah rutin itu satu misalnya gula darah. Nah, tadi yang sempat kita singgung gula darah apa? Karena barangkali ada faktor genetik kencing manis ya. Keluarganya kencing manis diabetes, mungkin nanti ibunya risiko juga diabetes. Makanya harus dicek punya enggak, karena diabetes itu risikonya apa? Satu, sudden death bayinya ya. Tiba-tiba waktu hamil tahu-tahu meninggal di dalam secara tiba-tiba. Itu salah satu penyebab tersering adalah ibunya yang diabetes. Kemudian bayi gede ya, obesitas ya. Kalau bayi-bayi gede itu ternyata salah satunya adalah ibunya diabetes. Atau sebaliknya, karena diabetes ari-arinya atau plasentanya tidak maksimal sehingga bayinya malah justru kecil bisa juga. Jadi orang diabetes risikonya adalah kalau malah hamil ibunya gede, bayinya kecil atau sudden death tadi meninggal. Nah, jadi itu yang berpengaruh. Betul ya, itu gula darahnya harus dicek dulu dan diturunin ya kalau betul. Macam gitu ya, Dok. Terus yang berikutnya adalah HB. Nah, HB hemoglobin adalah satu, pertama kita melihat dia ada anemia apa enggak. Yang kedua, kita biasanya kalau memberikan darah rutin, kita akan melihat ada bakat-bakat talasemia apa enggak. Jadi HB-nya itu akan ketahuan, nanti ada HBF, ada HBA. Ya, F itu fetus atau HB anak bayi, atau HBA atau HB adanya itu diukur, diperiksa ya. Karena apa? Talasemia itu diturunkan. Jadi misalnya seorang ibu dia menderita talasemia minor, dia tidak akan menimbulkan gejala. Kalau menikah dengan suami yang normal, mungkin anaknya menjadi minor juga, mungkin bisa negatif. Nah, gitu. Coba kalau misalnya tanpa ketahuan ibunya menderita talasemia minor, suaminya talasemia minor juga. Kalau tanpa pemeriksaan, minor-minor bisa jadi minor juga, bisa jadi mayor yang lebih berat lagi, atau bisa juga enggak juga. Nah, jadi oleh karena itu ada beberapa pemeriksaan untuk mengecek talasemia itu. Nah, ini salah satu contoh di Italia. Di Italia itu dulu pernah ada karena perkawinan sekerabat ya. Jadi banyak terjadi talasemia itu. Tapi begitu ditemukan, akhirnya ini periksaan lebih ketat. Ini tidak boleh menikah, dan karena ada hubungan darah seperti itu ya. Nah, itu baru pemeriksaan darah rutin. Nah, berikutnya, ini yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu artinya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui cairan darah, ya, tidak hanya hubungan seksual ya. Cairan darah itu bisa suntik, bisa darah, bisa transfusi, bisa hubungan suami istri. Ya. Contohnya apa? Misalnya hepatitis B, HIV, ya. Nah, itu kemudian penyakit-penyakit infeksi virus untuk yang menyebabkan kanker mulut rahim. Nah, itu bisa ditularkan melalui hubungan suami istri. Itu harus dicek juga karena semuanya akan bisa diantisipasi. Nanti kalau misalnya contohnya aja hepatitis B, begitu positif suaminya dicek negatif, vaksin belum. Nah, itu akhirnya persiapannya harus ada. Karena apa? Kalau ibunya ada hepatitis B, meskipun dia tanpa gejala, tapi dia bisa menularkan ke bayinya. Itu. Di samping itu, penyakit penular seksual itu ada hepatitis B, kemudian HIV, kemudian HPV atau human papilloma virus yang menyebabkan kanker serviks. Ada juga misalkan sifilis. Sifilis biasanya dia dicek. Kenapa? Kita pernah punya pasien ya, pernah ada kasus semua normal ya. Tahu tuh bayinya lahir itu gangguan pendengaran. Setelah ditelusuri lebih teliti ternyata memang ada salah. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh penyakit menular seksual ya. Kemudian satu lagi yang mungkin kadang-kadang sudah banyak orang dengar, itu tujuannya apa? Tujuannya mencegah kelainan bawaan. Ya, biasanya kalau ini diperiksa misalnya
TORS kita pernah mendengar ya. Untuk singkatan sebenarnya TORS itu ya, toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes virus. Ya, herpes. Jadi sebenarnya dari keempat ini, 3 yang pertama itu yang bisa menyebabkan kelainan bawaan, ya, mulai dari hidrosefalus, mikrosefalia atau kepalanya kecil nggak berkembang, cacat bawaan segala macam itu bisa, ya. Nah, terus kemudian pemeriksaan yang lain yang mulai urin, ya urin itu standar karena dia ada nggak kelainan ginjal dan sebagainya nanti bisa dicek. Kalau mau lebih komplit lagi biasanya kalau hormonal itu biasanya ya semuanya tadi tergantung fisiknya ya. Kalau misalnya kadang-kadang tanpa sengaja kita ngobrol-ngobrol dengan ibunya, loh kok kelihatan lehernya seperti ada mentonnya. Oh ini mungkin ada gangguan tiroid. Nah ibu cek aja hormon tiroid karena gangguan tiroid atau hormon itu bisa mempengaruhi siklus haid, bisa mempengaruhi kesuburan juga. Nah gitu. Ya. Jadi kalau mengarah ke hormonal itu biasanya kalau kita tergantung, kalau misalnya masih muda mungkin ya kita sambil jalan lah nanti setelah menikah kita periksa. Tapi kalau sudah segera pengen hamil, ya mungkin sebaiknya dipersiapkan juga. Ya, gitu. Ya. Ada lagi dok? Masih ada lagi. Nah tadi setelah itu kan pemeriksaan darah, laboratorium. Nah satu lagi yang sudah disinggung oleh tadi yang pertama tadi ada nggak penyakit-penyakit misalnya miom, kista. Nah itu melalui USG. Ya. Karena apa? Banyak ya dok? Betul. Ya sebenarnya banyak. Ya. Karena ya kalau USG itu kita bisa mengetahui ada nggak miom, ada nggak kista. Karena kalau miom kecil, kista ya nggak ada gejala, nggak ada keluhan, kecuali baru yang gede gitu ya. Nah, karena apa? Jadi sebenarnya apa dulu sih bedanya miom dan kista? Miom itu biasanya adalah benjolan yang letaknya di dalam rahim. Ya, itu sebenarnya setiap benjolan di rahim itu kita curiganya hanya 2, miom atau endometriosis. Ya, nah itu di tempatnya di rahim. Kalau di indung telur kanan kiri itu biasanya berupa cairan, jadi itu bentuknya menjadi kista. Jadi semuanya adalah tumor padat pada rahim itu disebut biasanya miom atau adenomyosis atau endometriosis. Ya. Kalau di dalam indung telur karena berisinya cairan disebut kista. Sama-sama tumor padat dan tumor cairan. Ya, gitu. Itu beberapa pemeriksaan yang nantinya sebenarnya bisa diantisipasi oleh calon manten gitu. Iya, betul. Melaksanakan pernikahan gitu ya Mbak ya. Ini butuh waktu berapa lama kalau sebanyak itu pemeriksaannya misalnya? Ya itu sebenarnya nggak lama. Itu kan mungkin dalam waktu 1 hari sudah bisa dilihat. Jadi ya sebenarnya. Nah, yang penting itu penjelasannya ini ya. Penjelasannya itu dilihat satu persatu. Nah, itu kira-kira ini normal ya aman lah. Oh ini ada yang harus dicegah, ada yang harus diantisipasi, harus diterapi. Itu langsung keluar bisa. Nggak terlalu lama. Jadi cuma memerlukan waktu 1 hari sebenarnya Mbak. Jadi nggak berlama-lama. Jadi memang harusnya calon mempelai ini meluangkan waktu betul. Untuk kesiapan dan betul. Semakin seru ya Mbak Ana ya, ngobrol kita banyak banget edukasi yang didapat gitu ya. Jadi tapi mungkin kalau nggak nyaksiin podcast ini sampai kelar. Betul. Karena edukasinya sampai kelar nanti tuh bakal didapat semuanya dan manfaat banget insya Allah. Betul, apalagi untuk calon manten baru nih penting ya. Oke, dokter, terus tadi kita juga belum sempat ngomongin tentang apakah hanya perempuannya aja yang harus diperiksa atau dua-duanya seperti itu dok? Ya harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Pemeriksaannya sama kah? Ada beberapa yang sama, ada yang beberapa kecuali USG tentunya. Coba USG. Jadi sebaiknya suami juga diperiksa. Karena apa tadi? Ingat talasemia tadi, itu suami harus dicek dulu. Dia minor apa enggak, apa normal ya. Terus kemudian biasanya kalau tadi pemeriksaan penyakit menular seksual harus dicek juga. Ya. Kalau tidak istri ya suami ya. Penyakit itu bisa mengenai dua-duanya. Ya. Terus kemudian, ini juga tergantung. Kalau misalkan tadi pemeriksaan fisik itu ada hubungannya dengan kesuburan. Ya. Jadi biasanya nanti kalau sudah kepingin hamil, ya udah periksa langsung. Mungkin kesuburan bisa diperiksa analisa sperma namanya. Ya. Kalau normal ya bisa aman. Kadang-kadang dia jumlahnya kurang. Kadang-kadang pergerakannya kurang. Ya. Kurang lincah gitu. Atau juga ada yang disebut dengan azoospermia. Azoospermia itu spermanya 0. Jadi nggak punya sperma sama sekali. Jadi otomatis nggak bisa
punya anak gitu punya anak. Karena itu disiapkan benar-benar. Jadi kalau nanti sudah menikah dengan orang yang azoospermia, ya sudah, kita planningnya nggak usah pengen hamil, kita bagaimana mencari untuk bisa adopsi anak. Nah, gitu itu salah satu contohnya. Terus misalkan tadi, kalau misalnya gerakannya berkurang atau jumlahnya sedikit, itu biasanya pada pemeriksaan fisik ditemukan, oh ternyata di testisnya itu ada hidrokel atau membengkak, ya, atau ada varises atau disebut varikokel di situ. Nah, itu bisa diatasi dioperasi dulu, ya bisa, akhirnya bisa kembali normal. Nah, makanya itu harus jauh-jauh hari ya, jadi jangan sampai mendadak mepet-mepet gitu. Kan lama, nggak tahu nggak hamil, padahal tahu dari awal sebenarnya bisa diketahui. Antisipasi dan diketahui lebih awal, dan ini membuat rumah tangga juga bisa lebih bahagia gitu kalau udah sama-sama paham gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan dan tidak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Apa aja tuh, Dok? Vaksinasi itu biasanya yang kita sarankan adalah tetap tetanus toksoid, TT ya. Sebelum nikah itu biasanya. Itu sebelum nikah. Jadi bahkan sebagai syarat untuk KUA gitu ya. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya itu banyak mitos, banyak rumor ya. TT itu tuh menunda kehamilan. Enggak. Ya, jadi TT itu adalah untuk mencegah tetanus pada bayi yang baru lahir. Terus kan calon pengantin saya tuh sering ngeluh gitu kan, karena kerja harus ke puskesmas, jadi buat apa toh gitu. Ini harus tahu bahwa ternyata manfaatnya besar gitu kan. Jadi gini ya. Jadi seorang bayi lahir itu berisiko mendapatkan infeksi atau tetanus neonatorum. Kalau tetanus neonatorum, kalau kita tahu kayak gitu, kasihan sekali bayinya. Dia kejang, kena sinar kejang, harus dirawat berhari-hari, dan itu betapa kasihannya nanti bayinya. Apa artinya kita meluangkan waktu sebentar untuk dan lagi kalau begitu ada seseorang satu wilayah kena tetanus neonatorum, wah itu menjadi sorotan seluruh dunia. Ya itu mencerminkan buruknya pelayanan kesehatan di suatu wilayah, di suatu negara. Ya. Makanya sampai dulu mulai bahkan dari dulu SD kelas 6 wanita harus divaksin TT. Kemudian mau menikah. Kemudian setelah hamil. Saya juga masih kok, Dok. Masih ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, tetanus neonatorum itu didapat dari mana? Ya, infeksi pada tali pusat. Misalnya kita mau melahirkan dilalah, brojol barangkali misalnya ada mungkin ada kelewatan apa ya, bukan kelewatan ya, ada ternyata infeksi nosokomial di puskesmas, di rumah sakit, di jalan yang bisa menyebabkan tetanus, otomatis bisa terjadi. Nah, oleh karena itu dengan adanya vaksin itu diharapkan tidak terjadi tetanus neonatorum karena angka kematiannya sangat tinggi. Gitu. Makanya jangan rewel gitu ya kalau diminta vaksin, ribet apa, padahal manfaatnya banyak untuk anak nanti apalagi gitu ya. Satu lagi vaksin yang disarankan adalah vaksin HPV, Human Papillomavirus, untuk mencegah kanker mulut rahim. Kenapa kok disarankan? Karena vaksin itu bisa disarankan mulai anak wanita gadis di atas 10 tahun. Semakin muda divaksin, kemampuan untuk membuat antibodinya itu semakin tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin mendekati 50 ya berkurang kekuatan untuk membuat antibodi dibanding dengan anak-anak. Jadi dia setelah divaksin ya ada satu paket itu berapa kali gitu, 3 kali kalau saya, nanti setelah itu tidak perlu diulang lagi. Gitu. Aduh, banyak ya. Hanya pap smear itu ya, Dok? Pap smear otomatis kalau pap smear kan tidak dilaksanakan kalau belum pernah berhubungan. Gitu. Jadi karena ini pengantin baru ya biasanya kita tidak menyarankan pakai. Kalau sehat biasanya tidak ada masalah, langsung vaksin. Kemudian ada nggak, Dok, kayak kondisi yang urgent sehingga seorang dokter sampai harus menyarankan pasangan untuk menunda pernikahan gitu, Dok? Ada nggak kondisi urgent? Ada aja ya. Jadi gini, yang pertama tadi misalkan ya. Satu, memberikan pengertian dulu ya. Misalnya tadi seseorang yang thalassemia minor, suami istri thalassemia minor. Nah,
itu memberi pengertiannya kan tidak mudah. Betul. Ya itu membutuhkan waktu lama. Ini loh keluarga tahu, nah gimana? Ini jadi apa enggak? Nah itu kan ya seperti itu ya. Tapi biasanya setelah diberikan pengertian nanti akan risikonya ini ya biasanya tetap berjalan tidak apa-apa tapi diantisipasi lebih lanjut. Nah biasanya yang sangat urgent itu apa ya? Urgent itu biasanya ya kalau mempunyai penyakit tertentu, ya, misalnya jantung bawaan, kemudian kencing manis, nah itu seberapa parah, seberapa beratnya, ya, mungkin kalau tidak ditunda menikahnya, ya paling nggak ditunda kehamilannya. Yang berikutnya biasanya yang kadang-kadang kelewatan itu kalau kita menjumpai tumor atau kista yang besar, nah itu, ya, itu bisa kalau besar sekali, ya udah. Mending diobati dulu. Kalau mau ditunda ya mungkin ditunda beberapa saat mungkin bisa. Kalau enggak ya tetap nanti sebelum hamil juga harus dioperasi dulu. Terus kemudian ada nih pasangan yang udah nikah misalnya dok, tapi lupa ternyata untuk melakukan PMC ini gitu ya. Kira-kira harus bagaimana dok? Boleh susulan gitu setelah nikah terus kita baru check up gitu. Jadi prinsipnya ya. Kalau misalkan sudah menikah tapi belum melaksanakan pemeriksaan pranikah tidak ada masalah, tetap bisa dilaksanakan. Tujuannya apa? Karena ini kan sebelum hamil. Betul. Sebelum hamil. Oh sudah menikah dulu ya sudah. Nanti sebelum hamil dicek dulu semua. Berarti nggak ada kata terlambat sebenarnya kalau teman-teman yang udah nikah pengen check up dulu boleh silahkan untuk tahu kondisi masing-masing gitu ya. Betul. Kemudian untuk pasangan yang udah nikah gitu kan, cuman belum dikaruniai momongan gitu, maksimal pada tahun keberapa sih usia pernikahan sampai akhirnya kita benar-benar harus program gitu. Gini ya. Jadi sebenarnya patokan khusus itu tidak ada ya. Jadi prinsipnya gini. Kalau kita tergantung usia lah. Kalau usia masih 20-an, biasanya kita menunggu setahun. Ya, kalau misalnya di bawah 30 ya, kita menyebut infertil primer atau tidak kesulitan hamil atau kesulitan punya momongan itu kalau sudah menikah selama setahun. Itu kalau usianya masih ya 30 ke bawah. Tapi kalau udah 35 ya udah nggak usah nunggu setahun. Langsung aja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak belum, langsung periksa ya, dicek semua. Apalagi jadi pemeriksaan biasanya pemeriksaan standar dulu ya, biasanya suami tadi sudah jelas analisa sperma cukup. Yang kedua pemeriksaan ibu itu biasanya kita di samping pemeriksaan fisik tadi ada pemeriksaan namanya melihat ovulasi. Ibunya itu subur apa enggak. Jadi biasanya kita melakukan pemeriksaan USG melalui vagina. Makanya itu dilaksanakan pada orang yang sudah menikah. USG melalui vagina pada hari ke-11 atau 12 haid biasanya. Nanti akan ketemu itu. Oh, telurnya banyak. Oh, ada yang mateng. Nah, udah senang Bu, ini telurnya gede mateng ya. Ada kondisi-kondisi yang telurnya kecil-kecil. Jumlahnya sedikit, tidak ada yang mateng ya. Sulit hamil. Oh, telurnya ini banyak sekali, tapi tidak ada yang matang ya. Orang bilang PCOS, polycystic ovary syndrome, gitu ya. Itu juga akan ketahuan. Kemudian kita bisa melihat ketebalan endometrium. Rahim itu dalamnya atau lapisan dalam rahim itu namanya endometrium. Itu kalau tebal, tipis bisa diukur ya. Kalau misalkan tipis sekali menjadi sulit hamil, keguguran. Kalau tebal sekali biasanya ada polip kayak gitu ya. Tapi biasanya normalnya 7 sampai 9 mili. Itu biasanya ideal untuk menerima hasil pembuahan. Jadi ada telur yang matang, sperma yang sudah diperiksa bagus, ketemu ditanam di endometrium yang sudah tebal tadi, aman ya. Sperma bagus, telur bagus, ketemu, jadi ditanam di endometrium yang tipis, ya perdarahan terus. Akhirnya abortus. Ternyata sekompleks itu. Maka pemeriksaan itu benar-benar harus dilakukan. Apalagi kan ini istilahnya persiapan untuk kita menerima si buah hati ya. Jadi kan sebisa mungkin kalau pemeriksaan dilakukan di awal itu apa ya namanya? Nanti biar prepare juga nggak jadi masalah di kemudian hari saling menyalahkan seperti itu kan. Paling nggak kan nanti kita udah paham dulu kondisi pasangan masing-masing. Menyiapkan hati ya Mas, kalau misalnya ada sesuatu yang kurang ini bisa gitu. Yang penting itu tujuan pemeriksaan itu kan membentuk
generasi berikutnya itu yang sehat. Ya. Jadi jangan sampai kita berharap itu ya semuanya bisa sehat semua, tapi kan ada 1, 2, 3 yang kita berharap kalau kita akan berbahagia kalau melihat keturunan-keturunan kita generasi selanjutnya sehat semua dengan persiapan pemeriksaan yang baik. Oke, baik. Ini harus didengarkan baik-baik oleh para calon manten kita ya Mbak Ana ya. Nah ini yang gak kalah seru Mbak Ana. Jadi kemarin di Instagramnya Samaradana Organizer, ini kita udah bikin Q&A yang mau nanya-nanya langsung ke dokter, gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan, cuma kita pilih 2 pertanyaan aja. Takutnya nanti nggak selesai podcastnya ya Mbak ya. Maksudnya gini Mas, jadi nanti untuk lebih lanjutnya bisa langsung ke tempat prakteknya. Betul. Yang penting-penting. Betul. Langsung ngobrol dan berkonsultasi gitu ya. Konsultasi dengan beliau. Oke, baik dok. Ini yang pertama adalah dari Instagram juga, tapi ini nggak ada namanya. Perlu nggak sih calon suami juga melakukan check up? Tadi sebenarnya udah dijawab gitu ya. Terus ada satu lagi. Jadwal tepat untuk melakukan hubungan program hamil dan hamil untuk mendapatkan anak laki-laki itu. Ada caranya ya dok. Ada nggak sih dok caranya? Ada lah. Ada. Ya, sebenarnya mungkin kita singgung sepintas ya. Boleh. Jadi masa subur dulu ya. Masa subur itu sebenarnya selalu tepat. Ya, selalu tepat itu selalu 14 hari sebelum haid yang akan datang. Gitu. 14 hari sebelum haid yang akan datang. Itu tidak akan pernah berubah. Ya. Gimana kalau haidnya ya? Nah, itu yang jadi masalah kalau haidnya nggak teratur. Betul. Jadi kebanyakan selama ini orang salah setelah haid. Nah, setelah haid kapan? Nah, tepatnya paling tepat adalah sebelum 14 hari sebelum haid yang akan datang. Yaitu ada baiknya, ada nggak baiknya ya. Baiknya apa? Jadi tetap kita nggak bisa menerka secara tepat kapan masa suburnya. Coba kalau kita bayangkan kita selalu tahu, saya masa subur ini. Wah, buat anak laki, bos, ini nanti nggak acak lagi. Laki perempuan di seluruh dunia nggak acak lagi. Betul. Jadi paham, ya? Allah sudah tahu. Betul. Ini kalau nggak diginikan nanti orang jadi gitu loh ya. Pengennya itu semua. Itu semua. Nah, makanya dibuat masa subur selalu 14 hari sebelum haid yang akan datang. Jadi supaya acak nanti laki perempuan ya gitu ya. Nah, sementara yang di pikiran orang-orang ngitungnya setelah haid. Itu ya. Nah, begitu tahu seperti itu, biasanya kalau kepingin hamil kita sarankan berhubungan pada saat hari ke-11 sampai, kita ancar-ancar. Kira-kira kalau mainnya maju ya kita mulai hari 11 saja. Kalau mainnya mundur ya kita mulai lagi hari ke-17, 18 dan seterusnya. Terus diacak aja, misalnya hari 11 sampai 18, 2 hari sekali. Nah, itu kalau mau pengen hamil aja. 2 hari sekali. Nah, jadi karena sperma itu dalam kondisi baik itu kalau rutin dikeluarkan 2 atau 3 kali dalam seminggu. Gitu ya. Justru jangan setiap hari ya dok. Setiap hari nanti misalnya ya mulai tanggal 11 sampai tanggal 15. Tiap hari keluar padahal suburnya tanggal 15. Semakin sedikit. Tanggal 15 semakin sedikit ya. Sebaliknya, ini saya eman-eman. Saya 2 bulan nggak berhubungan. Nanti berhubungan pas masa subur. Jadi spermanya itu dalam keadaan apoptosis. Sperma tua ya. Jadi itu malah nggak bagus. Sehat juga. Jadi dikasih jeda gitu ya. Gitu. Jadi yang rutin pada masa subur sebaiknya berhubungan 2 atau 3 kali dalam seminggu. Itu udah ideal 2-3 hari sekali itu udah spermanya bagus terus. Itu cara berhubungan ya. Kapan tepatnya berhubungan. Nah, kalau untuk yang tadi pengen punya laki atau perempuan sebenarnya ini ya. Kalau saya pengen anak perempuan sebenarnya. Laki perempuan itu sebenarnya tergantung dari suami. Jadi tergantung suami. Karena sperma suami itu 50-50 ya. Dia 50% membawa kromosom Y laki-laki. Sebagian 50% membawa kromosom X perempuan. Nah, saya X terus dong. Nah, sebenarnya kalau pengen laki perempuan itu adalah kita mensiasati sifat-sifat dari kromosom tadi. Contohnya gini, kromosom Y itu laki toh, dia lebih gesit. Kalau kromosom X perempuan dia kurang gesit. Jadi seandainya kita tahu masa subur tanggal 15. Pada saat itu kita berhubungan,
ingat yang gesit yang mana? Yang lebih gesit, yang laki ya. Otomatis larinya lebih kencang sampai duluan ya. Gitu. Jadi kalau kita tahu masa subur tanggal 15 kita berhubungan pada saat itu kemungkinan besar laki-laki. Gitu. Tapi yang laki-laki itu umurnya hanya 1 hari. Nah, sementara yang perempuan 3 hari. Coba kalau kita tahu masa suburnya tanggal 15, kita berhubungan tanggal 12. Setelah itu nggak berhubungan lagi. Tanggal 12, tanggal 13, yang laki-laki umurnya berapa? 1 hari. Sudah nggak ada lagi. Jadi tinggal yang perempuan jadi cewek. Adalah cewek. Itu teori yang paling gampang dan dilaksanakan. Itu secara teori kalau dilaksanakan dengan betul, kita bisa menghitung masa subur dengan betul. 87% berhasil. Sesuai. Ada teori-teori lainnya tambahan, misalnya kalau seorang istri tadi kromosom Y itu sifatnya alkalis, ya, dia suka suasana yang basah. Kalau X suka menjadi suasana asam, ya. Kalau seorang perempuan itu mencapai puncak biasanya itu basah, nah, itu bisa untuk mendukung. Kalau tidak mencapai puncak biasanya asam, itu juga bisa mendukung. Yang mendukung lain bisa teori diet atau makanan itu lebih lama, harus paling nggak 2 bulan 3 bulan tiap hari harus makan tertentu. Nah itu yang kayak gitu, jadi lebih rumit lagi. Tapi dengan hanya yang tadi yang teori ovulasi tadi dengan mempelajari sifat kromosom Y dan X tadi biasanya bisa juga. Tapi sekali lagi bahwa itu kan teori kadang-kadang kadang-kadang apa itu sesuai rencana itu malah tidak terlaksana. Ada yang capek, ada yang itu, ada yang mau belum waktunya kesuwen. Nah nanti kan akhirnya ini belum waktunya, ini harusnya besok ini, kelamaan. Sama aja. Kalau itu bisa sendiri dok atau harus ke dokter juga nih? Dok, saya pengen laki-laki ini gimana? Gitu. Ya nanti paling kita hanya memberikan tips-tips. Tips-tipsnya gitu. Rumusnya kita kasih catatan, ya kita kasih catatan ore-orean nanti ya. Nanti bisa menghubungi dokter aja. Yang penting satu lagi bahwa kita harus mengetahui kapan masa suburnya. Ada banyak cara untuk mengetahui masa subur. Bisa USG vagina, bisa ovulasi tes, bisa pemeriksaan suhu basal tubuh. Oke, semoga menjawab buat yang tadi di Instagram udah nanya. Pertanyaan kedua, Mbak Ana dari Instagram. Sudah tadi. Sudah. Yang kedua itu adalah apakah si laki-laki juga perlu tes gitu kan. Sementara kan tadi dokter sudah menjawab. Sebaiknya juga perlu karena memang ada beberapa yang perlu diperiksa. Baik. Jadi kayaknya kita udah sampai ke penghujung acara gitu ya. Kita banyak banget ngobrol ya Mbak. Sebelum ditutup mungkin dari dokter kandung ada tambahan tips atau pesan untuk calon-calon pengantin saya gitu dokter? Jadi apa yang sudah kita obrolin juga? Jadi sekali lagi bahwa pemeriksaan pranikah sangat penting ya. Jadi setidaknya datang ke dokter dulu, berkonsultasi untuk melaksanakan pemeriksaan, paling nggak interview, wawancara atau anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan tambahan laboratorium USG, sehingga bisa diketahui secara dini kalau seandainya ada kelainan yang harus diatasi segera. Ya. Seandainya sehat semua, alhamdulillah, tinggal menunggu bisa terjadi proses pernikahan, kemudian segera mendapatkan keturunan dengan segera. Baik, itu Mbak Ana. Jadi kita ingetin juga sekali lagi bahwa pemeriksaan kesehatan untuk calon mempelai baik pria maupun wanita tuh penting banget gitu ya. Bisa dilakukan 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya gitu ya dok ya, untuk bisa lebih tahu kondisi kesehatan masing-masing pasangan dan membuat kita sudah nggak was-was dan juga bertanya-tanya tentang kondisi kesehatan masing-masing gitu ya dok ya. Terus yang terakhir dokter, kalau dari calon pengantin saya itu nanti ingin sowan untuk konsultasi langsung ke dokter gitu, mungkin bisa diulang dokter kemana jamnya seperti itu? Saya ada di Dr. Unsulo Baru setiap hari kerja mulai jam 8 sampai jam 12. Ya. Kalau di praktek pribadi di tempat praktek saya di Laksana Medika di Jalan Raya Grogol setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 5 sampai selesai. By the way Mas Owi, dokter kandung ini bukan hanya narasumber kita, tapi memang saya sudah berpengalaman. Jadi saya itu salah satu pasien beliau. Makanya langsung kita undang ya. Gitu kan,
suatu kehormatan buat kita ya Mas Oli, betul. bisa join di sini begitu. Sharing-sharing. Iya gitu, dan jangan khawatir, dokter ini sangat sabar sekali menghadapi ibu-ibu yang kesakitan rewat dan lain sebagainya. Jadi saran saya memang segera untuk calon pengantin saya sebelum terlambat memeriksakan diri ke dokter kandungan. Betul, udah dipastikan sabar banget apalagi Mbak Ana ya. Oh, iya. Ini butuh kesabaran ekstra kalau dengan Mbak Ana ya kan. Oke baik, jangan lupa juga buat kalian yang udah nonton untuk klik tombol like dan juga subscribe gitu ya, biar kita bisa bikin konten-konten lagi dan pastinya yang bermanfaat untuk semua calon mempelai. Dan gitu. jangan lupa untuk calon mempelai yang belum confirm dengan Samaradhana bisa segera kontak saya untuk di link tanggal Anda. MC-nya jangan lupa kita sepaket ya. Oke. Oh, Instagram dari Samaradhana boleh? Instagram Samaradhana Organizer, Owi Basrowi dan Kandung Bawaleksono. Kandung Bawaleksono. Boleh, langsung di follow. Tanya-tanya DM semua bisa ya. Tapi kalau sama dokter janjian aja ya dok ya. Untuk konsul langsung lebih enak. Oke, thank you dokter sekali lagi untuk waktunya. Matur suwun. Sehat-sehat semuanya dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Ceriwis. Cerita Wedding with Samaradhana.